Namun satu hal yang kita syukuri, bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Ya, hujan di pagi hari menyirami tanaman-tanaman sehingga akhirnya nanti tanaman segar kembali. Ya, seperti tanah yang kering merindukan air. Hendaklah demikian juga jiwa kita merindukan firman. Ya, air hujan mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Ya, di mana hujan membasahi bumi. Kiranya demikian berkat Tuhan juga membasahi kita. Amin. Jadi kita ingat dengan kata hujan berkat. Ya, hujan berkat tercurah dalam hidup kita. Siapakah kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ya, sehingga kita diindahkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan katakan sesuai dengan firman-Nya, kita ini adalah biji mata Tuhan. Nah, begitu besarnya kasih Tuhan bagi kita. Nah, apa yang bisa kita buat untuk membalasnya? Mazmur 116. Kita akan melihat Mazmur 116 ayat 12, 13 dan 14. Kita baca bersama-sama. Ayat 12, 1, 2, 3. Bagaimana aku akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Allah. Bagaimana kita bisa membalas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Sesungguhnya lah secara manusia kita tidak akan sanggup ya hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, tidak bisa kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Sang pemazmur mengatakan hal ini karena dia sungguh mengalami kasih Tuhan. Dia terluput dari maut. Ya, dia ditolong oleh Tuhan dari segala pergumulannya, bebannya yang menghimpit. Ya, dia sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Dia berkata, ya, ayat 8, ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Ya, ada maut yang mengancam hidupnya, ada kematian yang mengancam hidupnya, ada bahaya yang mengancam hidupnya. Ya, ada malapetaka, ada kengerian, dan sang pemazmur diluputkan dari hal itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya dalam hidup kita, kalau kita mau saja ya dengan tenang melihat kembali perjalanan hidup kita, acap kali kita diperhadapkan dengan kengerian, dengan maut, dengan ketakutan yang luar biasa. Ya, demikian juga dengan serangan-serangan penyakit saat ini, persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini. Ya, tetapi jika kita ada sebagaimana ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan sudah meluputkan kita. Bukan berarti kita tidak akan mengalami kematian. Bukan. Tetapi yang dimaksud adalah kita lepas dari segala ancaman maut. Dan kalaupun kita mati, nggak ada masalah. Kita tidak akan masuk kepada maut itu. Tetapi kita akan mengalami kebahagiaan yang abadi. Maka dikatakan di ayat berikut, ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Nah, kematian bukan sesuatu yang menakutkan lagi sesungguhnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, berharga kematian orang yang dikasihinya. Mengapa berharga kematian orang yang dikasihi Tuhan? Karena setelah mengalami kematian akan ada kehidupan yang abadi. Jadi orang-orang percaya, ya orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang cinta akan Tuhan, memang akan mengalami kematian. Nah, bagaimana ya proses kematian itu? Yang menyebabkan kematian itu apa? Enggak ada masalah. Apakah kena terpapar COVID?
Apakah karena kecelakaan di jalan? Nah, apakah karena tiba-tiba serangan jantung? Nah, apakah karena ada penyakit yang begitu lama dialami sehingga kemudian dia meninggal? Nah, apakah karena banjir? Segala macam. Itu tidak mempengaruhi bahwa orang ini ya masuk surga atau tidak, selamat atau tidak, ya luput dari maut atau tidak. Jadi kematian orang ya yang dikasihi Tuhan sangat berharga. Berharga di mana? Karena orang itu akan mengalami kebahagiaan yang abadi manakala dia percaya kepada Tuhan. Ya, yang dikasihi Tuhan. Siapa yang dikasihi Tuhan? Mereka yang percaya kepada Dia, yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Siapa yang dikasihi Tuhan? Saudara dan saya dikasihi Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kananmu dan katakan engkau dikasihi Tuhan. Jangan takut. Kita dikasihi Tuhan. Sang pemazmur mengalami hal ini. Jadi dia melihat kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Sebab berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Jadi maut yang dimaksud bisa saja ya kengerian-kengerian yang kita hadapi masa kini. Ya malapetaka, gempa bumi, apa segala macam itu bisa berbicara tentang maut juga, bahaya ya. Tetapi juga berbicara kepada kematian yang abadi. Jadi kita diluputkan dari kematian yang abadi. Hanya Yesus Tuhan kita yang mampu meluputkan manusia daripada maut, daripada kematian yang abadi itu. Ya hanya Yesus yang mampu membawa kita masuk dalam hadirat Allah, masuk dalam kemuliaan Allah, masuk dalam kehidupan yang abadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan apa kita bisa membalas? Kita manusia yang berdosa. Ya, kita manusia yang sudah tercemar, telah terkontaminasi dengan dosa. Ya, kalau kita meneliti perjalanan hidup kita, jika dibanding-bandingkan antara yang baik dan yang jahat yang kita lakukan, saya yakin dan percaya terlalu banyak hal yang jahat. Ya, kalau bisa diukur, dibanding-bandingkan mana yang berbuat baik lebih banyak akan masuk surga, ya maka akan sulitlah orang masuk surga karena kecenderungan hati manusia itu jahat. Ya ini firman Tuhan katakan semata-mata jahat. Jadi kalau diukur saya yakin dan percaya maka kejahatan kita lah lebih banyak. Ya mulai dari pikiran kita sudah jahat, perkataan kita sudah jahat, perbuatan kita jahat, luar biasa. Mata kita jahat, ya, telinga kita jahat. Jahatnya apa telinga? Lebih senang mendengar berita-berita negatif daripada firman Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, diluputkannya kita. Kemudian dan mataku daripada air mata. Mengapa orang sampai meneteskan air mata? Orang yang menangis itu orang yang berduka, yang sedih. Ya, menangis, sedih. Memang ada orang yang karena gembira juga menangis ya, tangisan terharu namanya ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah menangis karena memang ada kesedihan yang luar biasa. Ya, kesedihan. Jadi dikatakan dan mataku daripada air mata. Berarti Tuhan menghibur. Ya, Tuhan menghibur kita tatkala kita berduka, tatkala kita sedih. Amin. Tuhan menghibur. Akhir-akhir ini banyak orang yang sedang berduka. Ada banyak orang yang berkabung. Ya, kalau kita melihat jumlah atau angka-angka kematian karena COVID, wah luar biasa saudara. Luar biasa. Untuk itu mari kita menjaga diri kita, kesehatan kita, prokesnya itu harus dipertahankan. Ya, dan selalu bersandar kepada Tuhan. Tuhan punya kuasa untuk menolong kita. Tuhan punya kemampuan untuk menghibur kita. Bagi saudara-saudara kita yang sedang berduka karena ada keluarga yang dipanggil oleh Tuhan, percayalah Allah sanggup menghiburmu. Allah sanggup ya menguatkan engkau. Dan dikatakan di sini, mataku daripada air mata dan kakiku daripada tersandung. Ya, tersandung begini ya, kalau kita berjalan
Ya ada batu, kita nggak lihat batu itu, maka kaki kita akan kena, kita akan jatuh. Jadi dalam setiap perjalanan hidup kita, supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak masuk dalam lubang, Tuhan yang menuntun kita. Itu yang dimaksud, betapa baiknya Tuhan. Nah, dinyatakan bahwa kita yang sedang berjalan, bagaimana supaya kaki kita itu tidak tersandung. Ada firman Tuhan, pelita bagi kaki kita, sehingga terang bagi jalan kita. Jadi dalam perjalanan hidup kita, Tuhan meneranginya, Tuhan memimpin kita, Tuhan memelihara kita. Ya, seperti seseorang yang sedang mengadakan perjalanan yang jauh dengan kendaraan ke satu kota atau daerah yang dia sendiri belum pernah ke daerah itu, tetapi ada GPS yang menuntun. Ya, jadi ada GPS yang bisa mengarahkan sampai berkata, tujuan Anda di sebelah kiri, tujuan Anda di sebelah kanan. Ya, 200 meter lagi belok kiri, 300 meter lagi belok kanan, lalu tujuan Anda sampai. Itu terjadi kalau kita mengikuti panduannya. Tetapi kalau kita sesuka hati kita, kemudian GPS-nya berkata belok kiri, kemudian kita katakan tidak, saya mau terus. Ya silakan aja. Jangan-jangan sampai Google Map-nya berkata, lu suka-suka aja ya, mau sampai atau tidak. Saudara, kadang-kadang itu perjalanan hidup kita. Ada firman Tuhan, tapi kita bilang enggak, saya mau terus aja. Loh, firman Tuhan katakan ini loh. Kita bilang enggak, terus aja. Ya, kadang-kadang kita terjebak dengan suka-sukanya kita, bukan suka-sukanya Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ini suatu perenungan yang luar biasa dari sang pemazmur. Bagaimana kita mau balas? Saudara bisa balas? Tidak bisa. Hanya apa yang bisa kita lakukan? Selain puji dan sembah Dia. Dengan apakah kita balas kebaikan Tuhan? Tidak ada. Hanya puji sembah Dia. Ingatlah, ketika kita bangun pagi seperti hari ini, kita ingat Dia. Tuhan, terima kasih. Malam sudah kami lewati. Tuhan, terima kasih kami menyembah-Mu. Tuhan, terima kasih untuk hidup ini. Dalam segenap perjalanan hidup kita, kita yakin dan percaya Dia bersama dengan kita. Dan kalau ada pergumulan-pergumulan itu, kita berseru, Tuhan, tolonglah kami. Kami lemah, kami terbatas. Setelah kita melewati perjalanan hidup kita sepanjang hari, tatkala kita masuk peristirahatan kita berkata, Tuhan, terima kasih sepanjang hari ini. Saya mau beristirahat. Saya serahkan tubuh, jiwa, dan rohku kepadamu. Berkati kami, sehingga malam hari kami akan nikmati dalam tidur yang nyenyak, dengan mimpi-mimpi yang indah. Dan besok pagi kita bangun dan berkata, puji Tuhan, masih hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau masih hidup, apa yang kita lakukan? Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita. Dengan apa kita membalas kasih Tuhan? Selain puji dan sembahlah Dia. Hanya itu. Tunduklah kepada Allah. Serahkan hidup kepada Tuhan. Manakala kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup ini, pergumulan, tangannya terbuka. Dia berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu hari ini, pagi hari ini. Buka hati, terima Tuhan dalam hidup. Pagi hari ini buka hati dan berseru kepadanya dengan ucapan syukur. Pagi hari ini pun, tatkala kita ada dalam situasi sulit, penuh dengan pergumulan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, naikkan doa kepadanya. Ungkapkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Dia mendengar, Dia punya kemampuan untuk menolong, dan Dia akan bertindak. Mujizat itu nyata. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab Dia, Yesus Tuhan kita, tidak berubah. Mari kita akan naikkan doa-doa kita. Sebelumnya kita akan naikkan pujian.